ngajakin temanku untuk ngobrol dan nyobain makanan yang banyak dan enak. Nah, kalian harus pantengin terus karena pembicaraannya kan bakal asik banget so far. Halo Sopar, kali ini aku mau cari makanan dulu untuk teman aku nanti. Pantengin aku terus ya. Sopar, kali ini kita udah sama pedagang dari nasi goreng gila. Kita kenalan dulu ya. Halo Mas, dengan siapa? Mas Edo. Dengan Mas Edo. Mas Edo, nasi goreng gila ini udah ada sejak kapan? Dari tahun 2014. Oh, berarti udah lama juga ya, sekitar 8 tahun. Ya. Oke, dan untuk menu-menu yang dijual di sini apa aja, Mas? Untuk yang bestseller di sini khusus untuk nasi goreng gila gorilanya. Bestseller. Yang beda nasi goreng gila tuh sama nasi goreng biasa tuh apa sih? Kalau nasi goreng gila di sini tuh udah komplit. Mulai dari ada irisan bakso, ada isi ayam, daging, sama ada telur mata sapinya udah. Terus bisa request pedas juga ininya. Oke, jadi varian menunya, isiannya sama pedasnya itu yang bikin beda dari yang lain ya. Dan untuk menu-menu yang lain tuh ada apa aja selain ini? Kita di sini untuk menjual sebagian besar itu Chinese food, dari kue tiao, Fuyung Hai, capcay, kebanyakan dari Chinese food semua yang dijual di sini. Dan untuk range harganya berapa? Kisaran berapa? Kalau untuk harga untuk yang biasa itu sekitar 15.000. Kalau untuk yang spesial cuma 18.000. Ya, jadi masih affordable harganya so far untuk kalian bisa kesini. Dan untuk pemesanannya bisa via apa aja? Untuk pemesanan kita tersedia untuk Traveloka, Shopee, Grab, Gojek udah tersedia semua. Jadi pilihannya banyak juga ya untuk pesan. Oke Mas Edo, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar terus nasi goreng gilanya karena unik banget. Ya, terima kasih ya sudah mampir ke sini. Sama-sama. Tadi kita udah cari nasi gorengnya, sekarang kita cari cemilannya dulu. Kali ini kita udah sama pedagang dari hotdog, kita kenalan dulu yuk. Halo Mbak. Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Komang. Dengan Mbak Komang. Oke Mbak Komang, untuk menu-menu di hotdog ini apa aja? Ada coklat keju, ada original, ada ada tiramisu keju. Banyak menunya di sini. Yang lebih disukain atau lebih bestseller di sini tuh menu yang mana? Coklat keju sama plum sugar. Yang lebih banyak laku. Plum sugar tuh yang gula itu ya? Iya, gula aren. Untuk pemesanannya ini bisa via apa aja? Via Shopee Food bisa, GrabFood bisa, sama GoFood bisa. Traveloka juga bisa. Oh, Traveloka juga bisa. Iya. Itu super, jadi banyak banget pilihan. Kalian kalau misalnya nggak sempat kesini bisa pesan via online. Dan juga menunya ini banyak banget super. So yang sekarang aku beli ini yang versi originalnya dan kita penasaran gimana nanti kita cobain sama. Oke, terima kasih Mbak Komang atas waktunya. Semoga lancar terus fotonya, jualannya ya. Ya, sama-sama Mbak. Oke Sopar, kali ini aku sama teman aku yang spesial banget. Kita kenalan dulu ya. Dengan Danti. Halo Sobat Sopar. Ya. Sapanya Sobat Sopar berarti ini? Sopar, alias Sobat Lapar. Oh gitu. Bukan kan? Ya kejawab deh, kemarin bingungnya apa sih Sopar-Sopar itu. Nah. Ternyata Sobat Lapar ya. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke, kenal diri dulu deh kayak ya, nama, asal, muasal. Asal muasal ya. Populasinya dari mana? Ya, habitatnya berasal dari mana. Oke deh, kenalin semua Sobat Sopar, aku Danti. Itu aja kali ya. Lanjut dong, banyak yang bisa dikupas dari seorang Danti. Banyak yang bisa dikupas. Iya. Oke, bawa apa brand orang nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Gimana nih? Profesi. Profesi, oke deh. Oke, profesi. Untuk saat ini jadi salah satu staf di konsultan pajak sama jadi asisten dosen.
Itu sih. Keren banget kan. Udah multi job. Dan Oke deh. dan Tini udah mau lulus Sopar. Ya kan? Jadi mau lulus. Oh, lulus. Semoga ketularan Iya. ya. Ini apa sih? Terus kesibukan keseharian tuh kayak gimana sih? Kan dua profesi nih. Kayak gimana kesibukannya? Kebetulan di satu tempat yang sama, jadi ya udah ada jadwalnya gitu. Jadi tinggal ngikutin jadwal setiap harinya aja udah ada gitu. Berarti kayak satu hari itu bisa 2 gini dong? Iya, bisa 2. Oke. Gitu, misalnya paginya di kampus, siangnya ya di konsultan pajaknya gitu. Tapi kan lumayan sibuk tuh di konsultan pajak tuh kayak hektiknya Ya, setiap harinya. lumayan sibuk juga sih. Jadi kalau di konsultan pajaknya aku bukan ya untuk sekarang ini bukan akuntansi ataupun konsultan teksnya, lebih ke membuat pekerjaan mereka tuh lebih mudah gitu loh, lebih terotomatisasi gitu. Jadinya awalnya mereka manual kerja di Excel nggak ada rumusnya, jadi aku sekarang yang buatin rumusnya itu. Jadi misalnya kalau ada laporan keuangan nih, mereka tinggal masukin jurnalnya aja, nanti kan laporan keuangannya udah ada. Gitu cuy. Keren banget. Keren banget kan Sopar. Berarti kayak lebih membantu secara teknis. Benar banget. Gitu. Sekarang ini masih membantu secara teknis. Jadi kan harapannya di tahun 2022 ini kan biar kita lebih bisa maksimal nih ke klien-klien gitu. Biar kita juga ngasih laporan-laporannya itu lebih cepat gitu. Kalau misalnya manual kan ya lama ya. Lagi kliennya banyak. Ya lama, belum lagi kesalahan-kesalahan itu kan lebih sering terjadi kalau manual gitu. Sedangkan kalau sekarang udah mulai diotomatisasi ya sibuknya itu sih rombak semuanya harus gitu sih. Nanti ditunggu kenaikannya. Nah, kenaikan apa nih? Kenaikan tahta. Yang lebih tinggi gitu. Berarti udah berapa lama tuh kerja di konsultan sama asisten dosen? Kurang lebih udah 6 bulan ya, 6 bulan jalan. Kedua profesinya? Kedua profesinya itu. Jadi pas padat-padatnya kuliah berarti ya? Masih bisa. Tapi sayangnya ya jam tidur kurang gitu. Jam main sama teman-teman kurang juga. Ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Temen udah banyakan yang hilang nih. Oke. Udah banyak banget yang hilang. Teman bisa dicari lagi dengan lebih profesional. Iya. Nanti kan temen datang sendirinya gitu ya. Oke, bener banget. Kayaknya udah depan kita udah ada satu makanan. Oke. Udah spesial ya di. Oke. Siapkan ya. Sopar, jadi aku tadi beli nasi goreng ayam yang spesial ini. Nah, di Gorilla Box tuh udah ada foodnya, terus ganti juga sama nasi goreng. Oke, thank you udah disiapin dari Gorilla Box. Sendok dulu. Oke. Satu untukmu dan satu untuk. Aduh, so sweet banget sih. Langsung kita amankan Sopar. Widih, menunya seru banget nih. Hujan-hujan yang bergoreng-bergorengnya. Ya. Nasi goreng. Ini banyak satu porsinya loh. Menunya apa nih? Apa namanya? Nama menunya apa nih? Namanya tadi nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Nasi goreng gila. Ini singkatnya Gorilla. Oh, Gorilla. Jadi nasi goreng pedas gitu. Oke. Terus coba. Dicoba dulu. Oke, deh. Asli sih pedasnya. Ini udah ada ininya. Mana? Pedas-pedas udah kelihatan di. Iya, udah depan mata kelihatan, gitu. udah kelihatan banget nih. Jadi belum ngerasain aja udah Terbayang pedasnya. udah kebayang. Dan ini dagingnya juga. Nggak pelit sama ini ya. Apa sih namanya? Dagingnya. Ada baksonya juga. Sama ada daging ayamnya tuh.
Kalau yang lagi stres nih, boleh deh nyoba ini. Jadi pelimpahannya ke sini gitu ya. Mengeluarkan amarah tuh dari hidung jadi telinga. Makan emosi dan api-api amarah. Iya, daripada meluapkannya ke orang lain gitu kan, mending Makanan. makanan. Sangat luar biasa. Luar biasa. Saran dari Kak dan Asik. Pedas nggak? Kalau mungkin ada levelnya kali ya. Ada levelnya nggak? Iya, tadi sih aku pesannya yang sedang sih. Takutnya kan Iya. nanti nggak kuat. Emosinya makin meluap kan. Iya, benar. Perutnya mendidih ya. Bukan cuma otak, tapi perutnya juga. Iya. Terus kalau udah tamat nanti nih kan, merasa gimana sih, kayak lebih lowong atau lebih sibuk gitu nanti cerita lagi rasanya. Kalau bisa sih lebih sibuk ya. Bisa. Iya, menyibukkan diri dulu. Kapan sih kita kalau bisa mah ngejar dulu apa yang pengen kita kejar dulu kan. Setelah itu baru biar lebih tuanya lebih leha-leha lah ya. Oke. Oh, bau-bau financial freedom gitu ya. Iya, bau financial freedom. Berarti lebih mendalami ke bidang akuntansi. Akuntansi iya, apalagi ya? Exactly banyak ya. Ya. Ya fokusnya di akuntansi, tapi juga sambil pelajarin leadership gitu sih. Oke. Kalau Monica gimana nih? Kalau aku sih, ya sih benar bidang akuntansi sih, karena kan dulu basicku juga ada Iya. akuntansinya gitu kan, meskipun jurusannya komputer tapi udah melekat gitu. Tapi sebenarnya yang paling kuat sih Monica ya. Kalau misalnya dulu aku mah kan SMK-nya akuntansi. Kalau kok akuntansi sih multimedia. Terus sekarang ada di Sticky, di mana di sana prodinya akuntansi dan komputer. Sebenarnya lebih kuatnya kamu gitu, karena dasarnya akuntansinya udah oke. Jadi sekarang tinggal dari masalah-masalah yang sering terjadi di akuntansi ya dibuatin programnya kan gitu. Ya, program yang lebih pandai membuat adalah Enggak juga. saling mengisi. Saling mengisi ya, saling mengisi ya. Siapa tahu nanti kita buat tim ya. Ya. Buat PT. Buat Gede banget. nggak apa-apa. Mimpi aja dulu Ya. kan gitu ya. Ngomong nih ntar berapa tahun lagi gitu kan, kalau beneran kita recall lagi ke sini. Iya boleh ya. Semoga aja ya. Tapi dari segi relasi kan dan lebih banyak yang mendukung ke sana gitu, karena profesinya juga mendukung ke bagian akuntansi, pajak. Iya benar sih juga. Jadi Ya. praktek itu juga lebih banyak memainkan peran kalau kita mau bisa sesuatu. Benar sih juga. Jadi nggak cuma ilmu doang ya, tapi action juga gitu kan. Iya, bener banget. Seru ya? Seru banget nih sambil makan nasi box gorila ya. Seru juga nih ya, sekarang ada Bali Mampir, enak banget. Kalau menurut gua sih, aku apa ya? Menurut aku gitu, dengan adanya Bali Mampir ini mah, teman-teman UMKM gitu yang mereka sebenarnya fokus jualan, naikin omset, tapi mereka juga lupa gitu untuk branding produk mereka gitu kan. Itu sih dengan adanya Bali Mampir ini nih kebantu gitu loh. Jadi dibantu expose gitu sama Bali Mampir dan masih free gitu ya. Masih free ya. Kita memang harus mengekspos dan memperkenalkan nggak cuman yang sesuatu yang besar saja, tapi yang kecil-kecil di sekitar kita tuh juga banyak loh. Yang keunikan tuh juga bukan hanya datang dari hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil juga. Tuh, makanya di video-video kita nih, kalau kalian lihat tuh shopper itu kan banyak tuh referensi makanan yang dari pedagang-pedagang yang biasa aja, pedagang-pedagang yang tua juga udah gitu. mulai. Jadi masing-masing keunikannya tuh ada. Jadi kalian harus wajib pantengin
dan nonton semua video-video mampir, oke? Ya, jadi kan nambah referensi gitu loh dari teman-teman milenial untuk cari tempat makan kan gitu. Khususnya yang ada di Bali. Siapa tahu nanti yang Bali mampir juga bisa keluar Bali ya gitu ya. Nanti kan aku diajak ya lagi ya. Nah, kita gampang lah. Gampang ya. Atur-atur aja ya. Oke. Udah bang. Habis itu nih, ada Danti nih juga sebagai koordinator tim dalam mencapai apa sih? Goals. Ya, goals. Certified. Nah, coba dijelaskan. Goals certified. Oke, mungkin dari beberapa tim yang aku udah mulai kelola gitu ya. Mereka dari atasan-atasan juga udah mulai mempercayakan gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri sih, ya dimulai dari lingkungan yang paling kecil dulu deh, dari kampus gitu. Kapan lagi kita bisa coba-coba belajar? Kalau misalnya nantian kita udah ke perusahaan itu udah mulai gede lagi, mulai macem-macem orangnya gitu kan. Di kampus aja dulu deh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih pada ngampus sekarang gitu, ya organisasi itu penting banget ya. Iya. Penting banget. Nah, di dalam organisasi kan biasanya dibagi juga jadi beberapa bagian gitu. Nah, kalau misalnya memang kalian udah menjadi salah satu anggota dari bagian itu, ya kalau bisa mah dimaksimalin gitu. Bener banget. Soalnya kita nggak tahu nih dari organisasi yang kita ada sekarang, kita nggak tahu teman-teman kita di sana tuh bakal siapa tahu ada yang oke ke depannya, pegang jabatan bagus di perusahaan atau malah salah satu dari mereka punya usaha gitu kan. Iya, benar banget. Kalau misalnya dari lingkungan sekecil itu kita juga masih main-main, cuma sekedar numpang nama doang. Ya, kalian kehilangan kesempatan untuk masuk sebuah organisasi tanpa interview kan. Nah, kan juga takutnya ya kita nggak direkomendasiin gara-gara ya kita orangnya ya hahahean aja, tim hore doang gitu kan. Siapa nih masih di tim hore-hore ini sekarang? Stop gitu. Jadi harus lebih aktif. Di kampus tuh nggak cuma untuk belajar, tapi banyak banget hal yang bisa digali dari diri kita untuk meningkatkan potensi gitu kan. Mengikuti organisasi, UKM kan sesuai dengan minat kita aja. Karena kekuatan relasi itu kan penting selain orang-orang yang di kelas yang biasa kita temui mungkin ya, dan di luar tuh masih banyak banget. Dan apalagi kalau misalnya kalian tuh ikutin lomba atau apa kelas tuh lebih bagus lagi. Maksudnya yang penting itu kan relasi. Kita nggak akan tahu kedepannya kayak gimana, dan kita bisa bangun itu sekarang kan fondasinya dengan kekuatan relasi-relasi. Gitu. Kita bangun chemistry sesama teman dulu gitu. Kayak kita ya? Iya, kayak kita ya. Tunggu kita ngapain nih? Jadi sama ini nih, kenapa sih nanti mau mempelajari leadership? Karena itu penting ya. Ya, kalau misalnya kayak sekarang nih kita udah belajar programming, nanti kan leadership nggak bisa dibuatin sistem gitu loh. Oke. Ya, jadi dari leadershipnya itu sih lebih pentingnya untuk gini ya, mengenal orangnya lebih banyak. Gimana caranya menstimulus mereka, memotivasi mereka agar nantian kita bisa berada di tujuan yang sama. Itu sih yang paling susahnya untuk sekarang yang aku hadapi gitu loh. Jadi orang-orang kan macam-macam banget ya sifatnya ya. Iya, benar banget. Ada yang mau kalau selain macam-macam tujuan mereka, motif mereka untuk masuk organisasi juga beda-beda. Nah, itu sih yang paling susah untuk nyatuin mereka. Nyatuin kepala-kepalanya gitu. Iya. Belum lagi yang udah kepala-kepalanya udah lumayan isi. Itu biasanya egonya udah mulai keluar. Gitu, egonya udah mulai keluar. Jadi ya pokoknya intinya masuk organisasi itu kepercayaan lah. Di organisasi itu kita mulai bisa membangun kepercayaan sama tim-tim kita gitu. Kadang juga ada ya owner yang aku sempat tahu itu ya seperti itu, nggak percaya nih sama timnya dia. Yang akhirnya apa ya, timnya juga kayak ogah-ogahin ya ngapain, susah sendiri. Iya. Saat pekerjaan tuh mudah dilakukan dan
terorganisir satu sama lain tuh jadi kayak oh, kita ngerjain sendiri gitu kan rugi jadinya. Dan kita juga kurang gitu loh, kurang apanya ya rasanya untuk tanggung jawab, karena semua kerjaannya itu ketika kita belum bisa nyelesain kerjaannya, nggak dikasih kepercayaan, kurang gitu loh rasanya. Kenapa kita nggak bisa tanggung jawab di sini, dan kadang bisa diambil alih sama bos kita karena kita kelamaan kerja atau gimana, padahal kan ya berproses lah gitu ya. Semua butuh proses. Kalau udah lawas-lawasnya gitu, semua butuh proses. Oke. Lanjut makan dulu ya. Kita harus mengisi energi untuk cuap-cuap. Oke. Ini setauku juga Monica juga banyak nih. Apanya? Masuk-masuk organisasi, cuma sekarang mungkin lagi rada vakum sedikit ya. Karena kesibukan ya sih. Tapi berusaha untuk tetap eksis ya. Sama Dandi. Penting sih. Penting sih. Jadi pindah-pindah kita bagi waktu sih sebenarnya. Bisa sih sebenarnya semuanya terorganisir dan berjalan dengan baik. Cuman kan kita ngaturnya gimana sih kalau misalnya ada banyak hal yang nggak bisa kita ambil semua, ya udah kita seleksi sendiri. Yang mana yang menurut kita bisa ambil, ya udah jalin aja, jangan dipaksakan semua tuh, karena yang kecil itu yang lebih maksimal gitu. Kan kayak 80-20 rules gitu kan, lebih menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit gitu. Jadi kalau kita fokus pada satu hal itu akan menjadi manfaatnya itu besar banget buat kita. Tapi harus nyoba dulu sih, jangan langsung di cut gitu aja. Ada kesempatan langsung di cut karena merasa sibuk gitu. Kalau bisa mah dicoba dulu, jalan dulu. Kalau misalnya udah nggak cocok, ya udah kita mulai mundur gitu aja sih. Ke hal yang lain gitu, ke sesuatu A nih misalnya kita nggak cocok, udah pindah ke sesuatu B gitu kan, karena nggak ada yang tahu gitu, karena peluangnya ada di mana, yang penting kita udah nyoba dulu kan gitu kan. Apalagi sama tim itu kan udah pasti kita cocok-cocokan sama orang kan. Kalau misalnya kita hanya di situ aja nggak akan berkembang ya, kita mungkin nggak akan bertemu. Kalau kamu di sana sekarang nggak bertemu gitu. Semua sudah ada alurnya, jalannya ya gitu ya. Tinggal maksimalkan. Kita jalanin aja gitu. Kalau misalnya memang nggak kita gapai, ya udah syukurin aja. Ya disyukurin aja gitu. Jangan sampai kalau misalnya udah nggak dapet, yang kekeh mau yang itu, masih ada lah yang lain. Gitu. Alternatif tuh banyak. Nggak cuma satu hal, tapi hal yang lain tuh juga ada. Keren banget. Gitu ya, millennials ya. Lumayan maruk sih biasanya ya di generasi ini ya gitu. Pengen semua dicoba gitu ya. Tiba-tiba kadang ada yang juga yang nggak bertanggung jawab misalnya seperti itu ya. Sebenarnya bukan di generasi milenial sebenarnya. Mungkin fase-fase kita di milenial, tapi sebenarnya kan udah generasi Z ya. Mungkin ada sedikit nyerempet gitu kali ya. Yang menyebutkan milenial apa sebenarnya bukan. Tapi nggak, ya mirip-mirip sedikit sih. Cuman bedanya kan ini nih yang Z udah langsung instan. Instan, semuanya instan. Kalau semua itu perlu proses. Iya benar. So kalau kita nggak mengeksplor lebih, kita nggak akan dapat apapun. Gitu. Sama juga sama channel Boleh Mampir nih, kalau kita nggak eksplor gitu hal-hal yang di luar kita nggak akan sampai di titik ini gitu. Terus apa lagi ya, kalau di bidang akuntansi itu kayak banyak sebenarnya banyak banget ya optionnya. Sekarang kita mau fokusnya kemana sih gitu. Yang paling penting sebenarnya semua penting gitu ya, tapi tergantung nih mulai gimana kompleksitas sebuah perusahaan mungkin atau organisasi gitu. Kalau misalnya paling pentingnya kalau menurutku ya di akuntansi keuangan sama perpajakan gitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya udah mulai kompleks, mulai nih masuk ke budgeting
mulai nih masuk ke auditing. Dan masih banyak lagi. Dan itu another level yang susah. Iya. Oh ya, nanti aku punya menu lagi satu. Wede, seru nih, seru. Ya, kita keep dulu nih. Keep dulu yang ini. Oke. Oke. Kita keep dulu yang ini. Kita punya satu menu lagi. Nah, yaitu parah. Oke, Wede, apa ini nih? hotdog. Hotdog. Hotdog tau hotdog nggak? Hotdog. Godog saya baru tahu. Ya, hotdog nih gaul. Gaulnya ya. Oke. Oke, ini super crunchy. Super crunchy. Kayak aku. Guys, iya benar-benar. Garing. Masih harus barbar aja kali bukanya. Nggak boleh, nggak boleh. Udah nggak sabar ya. Bener banget. Oke. Dan ini tuh Wede, seru nih. satu box kenikmatan. Udah ngiler. Ya. So aku pesennya itu yang versi original. Varian original. Ya. Original ya. Harganya terjangkau kok. Segini nih satu box yang banyak ini nih cuman 15.000. Wah, Ini puas banget. puas ya. Cobain dong. Bintang tamu cobain dong. Wede, harus aku dulu deh. Oke deh. Yang besar. Wede. Coba. Mau cobain juga. Gimana sih rasanya? Manisnya pas, kadang kan ada tuh yang pisang goreng gitu yang kemanisan ya. Tapi ini pas nih. Oh. Ini original tapi ada toppingnya. Ada toppingnya. Terus dari pisangnya juga pas gitu matangnya. Kadang kan ada yang kematangan, kadang juga ada yang masih sepet gitu ya. Iya. Juga yang agak lembek gitu, tapi enggak sih masih Pas banget ya. Soalnya ini baru digoreng sih. Nah, masih enak banget. Original tapi ada rasa Ya, karamel gitu nggak sih? kayak gula. Gula, gula. Iya, karamel ya. Enak loh. Teman-teman sobar harus cobain. Murah banget. Aha. Dan rasanya bener fix nagih gitu. Iya, gitu. Nah, 1, 2, 3, fix nagih. gitu. Mantap. Jadi jargonnya ini apa? Bali Mampir fix nagih gitu ya? Ya, bener-bener bikin nagih. Oh, benar-benar bikin nagih. Oke. Dan ini juga bisa kan pesan via delivery, bisa kan datang langsung ke banyak sih outletnya, tapi tadi kita di sekitaran jalan ini ya, sekitaran Sailus. Nah, itu jadi selain di sana juga banyak outletnya dan rasanya pun juga bermacam-macam, tapi kita pilih yang original supaya hidup tuh lebih Apa nih? original. Maksudnya nggak ada tipu-tipu gitu ya? Iya, no freak. Bukan bocah freak. Terus nih apa sih kayak bidang penasian dan tip pengen fokusin tuh apa sih sekarang? Kalau sekarang lebih lagi gencar ya pajaknya ya. Soalnya kenapa? Ya kebetulan juga kerjanya di konsultan pajak kan. Ya benar banget. Nah, jadi kenapa sekarang tuh lagi COVID, apalagi kayak gini kan? Perusahaan pemerintah tuh lagi sering banget nih ngebantu rakyatnya gitu. Memang pemerintah lagi butuh dana, tapi kan tetap ada keringanan berupa insentif itu dituangin dalam PMK gitu kan. Nah itu yang kita sering pelajari, dan itu yang nantian kita sosialisasikan ke klien gitu, bahwa mereka dapat insentif nih di bidang pajak ini, jadi kan mereka lebih ringan gitu. Kadang kan ada wajib pajak yang nggak tahu bahwa ternyata di pajak ini tuh ada insentifnya gitu, jadi mereka tidak bisa memanfaatkan itu, jadinya kan keberatan gitu. Ya kayak bayar kayak biasa, plus ada diskon gitu. Ada diskon ceritanya gitu kan. Tapi nanti pelajarannya itu sendiri atau ada yang mensosialisasikan juga tuh kayak gitu? Ya harus disosialisasiin, soalnya kan ya kayak PMK tuh kayak undang-undang gitu kan, dimana itu bahasanya kalau menurutku kaku kayak gitu ya. Ya, susah banget. Ingat kan pelajaran, mungkin SMK kita masih dapat TKN nggak ya? Ada. Masih ya? Nah itu kan undang-undang,
pusing juga ya pelajarannya ya. Apalagi di mana sering berubah-berubah kayak gitu. Perlu dapat pemahaman khusus gitu. Ya, dari pemerintah juga sering ada webinar-webinarnya, jadi membantu kita lebih memahami gitu. Nah, selain itu juga atasan kita juga kan bergabung di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi kan ya pastinya informasinya lebih ya detail atau seperti apa gitu ya. Jadi itu yang pasti di info ke kita sebelum kita info ke klien gitu sih. Jadi berat juga nggak sih untuk dipelajari itu, karena kan banyak bagi pajak tuh. Iya. Untuk beberapa orang termasuk aku tuh kayak lebih Masih ribet gitu. Iya benar-benar. Ya kalau misalnya ribet ya pastinya ribet ya. Bosan dulu ya. Iya, Jatuh-jatuh sama toppingnya. aja. Ya ribetnya pasti sih, tapi untungnya ya kalau di tempat kerja tuh kan ada teman-teman juga, jadi kita saling bantu untuk memahami setiap PMK baru yang keluar gitu sih. Ada kendala nggak sih untuk untuk mempelajari ataupun mensosialisasikannya ke klien? Kalau misalnya mempelajari pasti ada kendalanya karena harus beberapa kali membaca lagi biar benar-benar nih pemahamannya gitu kan. Ya yang paling tricky-nya sih sosialisasiin ke klien gitu. Kalau misalnya ada diskon sih oke gitu. Kalau kadang misalnya ada kenaikan itu, Iya. nah, terus kadang juga prosesnya bisa lebih menjelimet lagi yang itu sih. Tapi sepengalamannya dan ini pernah nggak menghadapi klien yang yang susah nih dikasih tahu ataupun yang agak heavy case gitu? Kalau misalnya untuk sekarang masih aman-aman aja, apalagi aku masih di sistem ya, jadi lebih untuk menyederhanakan kegiatan mereka itu masih aman-aman aja. Tapi teman-teman yang lain pastinya udah ketemu klien-klien yang ya udah mulai macam-macam atau segala macam gitu, pasti aja ada kan. Itu sih kalau misalnya dari aku belum, teman-teman udah. Apalagi dari tempat kerja ini kebanyakan memang yang dilayanin itu PMA, jadi dari klien asing gitu, klien asing yang punya perusahaan di Indonesia, di Bali khususnya. Oke. Itu contohnya kayak perusahaan apa sih? Maksudnya perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu? E-commerce ada. E-commerce ada. Jadi e-commerce ada, perusahaannya maksudnya barang-barangnya itu dari luar negeri. Terus perusahaannya itu di Jakarta. Nah, yang itu yang kita tangani. Oh, Jadi kita online untuk ngedukasi mereka. dari Jakarta milih konsultan di Bali. Di Bali. Oke. Itu ada dalam bidang jasanya itu e-commerce. Gitu. Unik ya, tapi kalau untuk perusahaan e-commerce itu gimana? Tapi ada kan peraturannya. Iya. Benar-benar Kan. Nah, makanya. Tapi seru ya kok bekerja di bidang accounting, konsultan gitu. Seru sih, lebih ke tantangannya ya. Soalnya case-case-nya kan memang sih gimana sih. Jadi semangat sekali ya untuk belajar, tapi Harus. Ya, itu harus banget support. Rasa penasaran itu harus kita punya gitu. Kalau kita nggak punya rasa penasaran, mungkin udah kita nggak akan jadi apa-apa. Benar. Rasa penasaran itu untuk mencoba. Kalau itu cocok sama kita seriusin gitu. Itu jadi hanya dari rasa penasarannya dan buat kita merasa lebih ini ya, hasilnya itu lebih banyak. Iya, benar. BTW ini manisnya kayak kamu loh, Mon. Masa sih? Ya. Kalau aku itu salting. Terus seneng nggak rasa yang original? Seneng. Jadi kalau misalnya aku memang kurang suka rasa yang macam-macam. Enakan memang yang original ya. Nah, varian rasanya tadi aku udah tuh ada yang beberapa sih, kayak strawberry ada, tiramisu ada, gitu ada. Tapi kita coba yang original. Biar apa dia hidupnya? Biar original. Original. Nggak ditambahin gitu kan. Nggak dikurang-kurangin. Biar Pokoknya sesuai lah. Kalau zaman sekarang kan itu namanya
bocah freak gitu. Oke. ada jadi istilahnya. Tapi kalau nanti nih udah berkecimpung di akuntansi udah lama, pasti ada apa ya, sedikit menyinggung ke bagian finance. Finance yang kayak mengatur keuangan apa itu kan finance punya urusan kan. Nah, itu tuh kayak gimana tuh? Kalau misalnya untuk itu belum ya sekarang belum. Kita lebih ke administrasinya, lebih ke accountingnya. Kalau finance-nya aku belum ada nih terjun langsung gitu, belum pernah terjun ke perusahaannya. Jadi masih dalam ya administrasi. Hitung-hitungannya aja. Hitung-hitungan. Tapi tertarik nggak sih untuk mempelajari finance? Tertarik, tapi satu-satu dulu dah. Ilmunya juga belum sampai sana kan. Tapi kan ini banyak juga nih ikut apa gitu apa namanya kayak webinar apa tentang akuntansi pajak finance gitu juga ya. Itu pasti lebih ini ya lebih bermacam-macam tuh pengetahuannya yang dipunya. Itu kalau misalnya untuk kayak akuntansi finance tuh siapa sih yang biasanya lebih menjadi kiblat gitu? Itu udah ada sih. Siapa? Teman. Oh teman. Itu dia gimana? Kalau itu kurang tahu ya untuk di perusahaan seperti apa dia kelolanya. Soalnya kan udah punya bagian sendiri-sendiri nih. Jadi ya aku ngurusin punya aku aja udah banyak nih. Belum sempat aku lirik ke sebelah. Mungkin finance pribadi kali ya. Finance pribadi gitu. Ya kalau finance pribadi ceritain dong wes. Sebenarnya untuk finance tuh lebih jago dia deh. Siapa ya? Gimana kan? Nanti, karena nanti kan lebih praktiknya lebih banyak gitu daripada aku. So untuk dan ini kok finance untuk pribadi ini gimana sih kayak kan lah sambil kerja juga terus pengaturan finance-nya itu kayak gimana sih ya untuk kelas kita lah anak-anak muda yang masih kuliah mahasiswa lah. Iya itu kayak gimana? Ya beruntungnya udah kerja ya dari sebelum kuliah pun aku udah kerja nih gitu. Lu kerja di mana nih? Kerja di salah satu perusahaan internet service provider. Gitu. Nah gimana tuh? Nah mungkin nggak jelasin ke sana ya, mungkin ke gimana pengaturan finance-nya tadi ya. Oke, kalau misalnya dari segi finance itu gimana cara ngaturnya? Sebenarnya udah dari ini ya, udah dari kecil sebenarnya udah ngelakuin itu tanpa tahu teorinya gitu. Ternyata ada teorinya dan teorinya udah lumayan benar ternyata. Udah lumayan benar ya. Jadi intuisi menjadi seorang udah kebawa sejak kecil nih cuy. Gimana sih tuh pengalamannya penasaran? Nah dari kecil tuh. Dari kecil udah mulai. Biasanya kita nabung ya biasanya tuh nabung basicnya. Iya. Kalau misalnya dulu ya kayak SD lah anggapannya ya. SD itu kan dapat uang jajan dari orang tua. Dimana kadang uang tabungan kan kita wajib nabung dulu SD ya. Iya ada buku tabungan tuh yang tiap seminggu sekali kita nabung. Iya benar. Nanti kan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, pokoknya seminggu sekali lah biasanya ya, itu dikasih ada uang ini tabungin. Kalau anak-anak nakal yang lain mungkin gitu kan dipakai belanja, atau kan pulang sekolah dipakai beli mainan gitu kan. Untung aku belum ada jiwa-jiwa seperti itu. Jadi aku tabungin gitu. Uang udah pasti jatah nabung aku tabungin. Terus jatah uang saku aku tabungin juga gitu. Karena aku minta sama mama ya, aku panggil mama, sama mamaku untuk dibekali nasi ini. Gitu. Jadi punya uang tabungan tapi masih di celengan ya. Belum lah tahu gitu. belum jadi masih di celengan. Jadi senangnya itu waktu di kenaikan kelas itu kan dapat uang tabungan terus langsung mecahin celengan juga kan udah double gitu kan. Dikiranya sama orang tua, ih anaknya emang hemat banget, padahal ya aku mau gini makan apa lagi kan udah kenyang, dikasih nasi bekal nasi kan. Udah pasti itu bakal nasi. Belum nakal ya belum nakal gitu. Nah itu terus untuk sekarang nih udah pas udah mulai dapat gaji gitu ya, itu mulai dapat gaji ya. SMA sebenarnya sempet dia dapat kerja serabutan gitu udah sempat. Terus lulus SMK akhirnya kerja. Nah dari sana
udah mulai juga nabung, cuma ya masih sebatas nabung itu doang. Kalau misalnya untuk invest baru mulai waktu kuliah ya. Oke. Tahu invest ya? SMA Iya. masih nabung. Vibes-nya tuh kayak baru ada sekarang ini. Kayak lebih ke sejak pandemi itu Iya, baru benar. banyak gitu yang Iya, karena mereka kan ini apa namanya ya, save sama money mereka Iya. gitu. Itu terus waktu kuliah nih mulai, kalau misalnya orang mungkin yang kita udah banyak banget ya cara-cara untuk atur duit ya. Iya. Ini siapa nih apa namanya Oh. jagoannya? Kalau aku mungkin kan semua udah tahu Soper ada seorang YouTuber finance juga, Feli. Feli, Kak Iya. Feli, aduh, di mention berarti Kak Feli Oke, nih. hai kok Kak Feli nonton? Kita adalah fans kalian. Fans berat. Itu memang bener menginspirasi Iya, gitu. benar, Dan inspirasi. kalau sekarang sih memang mungkin dah dari sebelum-sebelumnya juga ada, cuma kurang terdengar. Iya, benar. Nah semenjak ada kejadian di 2020 itu Iya, baru Orang mulai terasa aware gitu lagi. sama Iya. penghasilan mereka, sama kehidupan Kena mereka. musibah. Iya, harus harus seperti itu ya kadang Baru orang ya. ada. Harus kena apa ya? Ya masalah musibah dulu baru orang merasa bahwa ini adalah selentingan gitu. Oke, iya. Iya, benar ya. Nah, oke, lanjut lagi ke cara atur duit. Mungkin kalau misalnya lihat-lihat di apa namanya ya, YouTube gitu, cara-cara kita juga belajar dari sana kan ya. Iya. Kebanyakan belajar dari sana karena kita memang belum, kalau misalnya dari aku jujur belum sempat mengenyam apa pendidikan soal keuangan gitu loh. Keuangan pribadi itu kan jarang banget ya di kita banget. ya. Karena itu apa sih, itu kayak ada kursusnya gitu loh. Di sekolah tuh nggak Iya. diajarin. Oke, itu makanya agak susah. Agak Kalau susah. belajar, tapi bisa. Oke. Oke, dari YouTube mungkin cara apa atur duitnya tuh pakai, aku lupa nama metodenya apa, tapi yang pakai persentase 50 30 20. Oh iya, itu kan apa sih namanya? Terkenal apa ya? Ya pokoknya adalah Ada intinya gitu, sebutannya itu yang terkenal. gitu, ya. Ada 50-nya itu untuk kebutuhan, 30-nya untuk main-main gitu Iya. ya. 20-nya Untuk lagi untuk saving. saving. Nah, kalau misalnya aku untuk kebutuhannya masih kalau menurutku masih 60 ya, 60% dari penghasilanku. Karena apa? Karena aku udah mulai mulai sisihin uang yang aku butuhin untuk beberapa bulan ke depan. Oke. Misal nih, kayak biaya kuliah kebetulan aku tanggung sendiri nih. Nah, biaya kuliah itu kan 6 bulan sekali kita harus bayar gitu ya. 6 bulan sekali kita harus bayar biar nanti di 6 bulan kemudian dompet aku kagak nangis gitu. Ya udah mulai disisihin dari sekarang. Jadi berapa total yang gue tak bayarin 6 bulan lagi udah mulai tak jadiin pengeluaran juga di bulan-bulan sebelum bayar. Budgeting benar gitu. Tapi emang budgetnya tuh untuk itu main besar ya, Iya, karena kita lumayan nanggung besar. sendiri. Benar. Gitu. Itu baru yang kelihatan gitu. Iya. Yang kelihatan benar, yang baru kelihatan. Belum iya, baru benar yang besar kelihatan. Yang kecil-kecil tuh kalau misalnya diakumulasiin dan kita kagak bisa ngatur itu mungkin lebih besar juga ya. Lebih besar dari 60 karena sering kan kadang mata tuh nggak bisa diajak kerja sama gitu ya. Itu di ini ya, di apa namanya, di main-main ya. Kadang Iya. kadang paling sering nih kalau ada diskon nih gelap udah kan. Itu mainnya udah dimain-main ini, di persentase main-main gitu kan. Ada diskon udah mulai gelap mata. Nah, biar memenuhi keinginannya udah diskon. Iya. Gak enak kalau nggak beli gitu. Iya, pokoknya gimana ya, ada rasa pokoknya gue harus milikin itu gitu. Oke. Tapi kadang paling sering banget ini kejadian gila. Pengen misalnya ada baju nih diskon di mana gitu kan. Pulang kantor pengen lah ke tokonya itu, tapi dalam hati udah bergejolak nih, ya Tuhan semoga udah habis itu barang. Jadi keinginan itu terpenuhi untuk mengunjungi toko itu gitu kan. Jadi kan effortnya udah ada untuk dapetin barangnya itu, tapi untungnya nggak ada. Itu paling senang sering kalau misalnya itu benar-benar keinginan ya, bukan kebutuhan ya. Iya. Beda. Paling sering banget itu untuk memenuhi apa ya, Memenuhi hasrat untuk memenuhi, ya memiliki satu barang itu yang sebenarnya itu cuman keinginan doang. Baju-baju udah, ibu udah paling mama ya udah paling sering, aduh
udah males banget nih gini nyimpan bajumu kebanyakan gitu misalnya. Juga kemana nih gitu. Nah, sering banget ya udah dari sana tuh udah, apalagi sejak pandemi ini juga keputusan terbesar juga ya dari perusahaan yang dulu itu menurutku udah lumayan nyaman, dengan gaji juga udah lumayan menurutku. Jadi waktu itu ya lumayan bisa saving karena di perusahaan yang lama itu sebelum mau selesai itu aku sempat kayak nyiapin dulu nih, lagi beberapa bulan lagi aku mau selesai nih dari perusahaan ini. Karena waktu itu ya kan kalau misalnya kerja itu ada sisi jenuhnya gitu kan ya. Nah ini udah tingkatan lumayan paling jenuh nih. Waktu itu juga mulai kayak buat CV gitu loh. Dan waktu buat CV, keahlian, oke, ini serabutan sepertinya. Saat itu udah mulai. Jadi 2020 kemarin itu puji Tuhan. Jadi itu aku udah mulai membuat keputusan yang sangat besar dalam hidupku ya, salah satu keputusan yang sangat besar dalam hidupku. Jadi meninggalkan pekerjaanku yang udah ngasih aku gaji yang lumayan demi keahlian profesi yang nanti aku pengen gitu ke depannya. Jadi benar-benar aku tinggalin itu, aku mulai baru lagi. Makanya tuh bangun organisasi, terus langsung masuk ke organisasi seperti itu. Ya itulah effortku untuk bisa mencapai profesi yang aku inginkan nantinya. Nah, seperti sekarang ini. Iya, seperti sekarang Jadi ini. harus berani ngambil keputusan kalau misalnya kalian kalian harus punya goals gitu nggak sih? Harus punya tujuan untuk kalian maunya apa gitu. Benar banget. Sama di titik sekarang yang kalian tuh apa gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, tapi harus secure dulu, jangan keluar langsung gini ya. Jangan pada juga harus secure secara keuangan atau apa, karena maksudnya kayak rulesnya untuk kayak dana darurat itu harus benar ke depannya kan, biar nggak kelabakan kan tengah jalan, karena nggak langsung pindah secara instan. Iya, benar banget. Dia ada proses perlu keamanan. Udah secure itu dulu baru bisa kalian memikirkan rencana yang lebih matang untuk mencapai goals itu. Jadi udah keren banget untuk strateginya gitu. Strateginya ya. Ini berapa lama sih mikir untuk punya rencana nih untuk selesai sekarang? Selesai. Kurang lebih setahun ya, tapi di atas 6 bulan, kurang dari setahun. Itu udah mikirin untuk keluar. Itu udah benar-benar dipikirkan ya berarti itu ya? Benar. Jadi kalau bisa mah ya, itu juga jadi pengalamanku ya. Jadi masuk ke sebuah organisasi, pokoknya ada di sebuah organisasi itu mulai kita list nih apa positif negatifnya ada di organisasinya itu. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika kita seneng, kita nggak langsung ketika kita seneng ataupun ketika kita marah itu kita nggak langsung memutuskan. Jadi ada hal yang kita jadikan pertimbangan, catatan kita itu aja dan kita jadiin pertimbangan. Kita nggak langsung. Nah, kayak marah dikit udah nggak boleh kayak gitu. Bisa. Jadi banyak pertimbangan. Iya, yang banget. Oke, itu tadi Soper, kita udah berbincang dengan seru ya sama Danti. Kalian udah tahu juga pengalamannya kayak gimana, profesi dan segala macamnya. Kan bisa mengambil pelajaran dan pelajaran. Itu deh. Biarpun nggak banyak, semoga terinspirasi aja. Walaupun nggak keren-keren banget, soalnya gitu. Motonya sekarang seperti itu, Soper. Oke, gitu kita mau lanjut makan dulu. Kalian lihat kita makan. Oke, Soper, last bite. Oke Soper, nasi udah habis tapi kita belum minum nih. Enaknya minum apa nih ya? Pokoknya kita pantengin terus Soper, kita bakal cari minum untuk melepas dahaga penatan. Biar seger ya. Biar seger lagi, biar oke lagi. Pantengin terus ya. Oke Soper, kali ini kita udah ada di sekitaran lapangan Renon. Seperti yang tadi aku bilang, habis makan yang berminyak, itu haus. Dan kayaknya kita harus minum es degan. Kau es degan nggak? Nggak tahu nih.
Es degan itu apa tuh? itu adalah es kelapa muda kayak aku. Sudah kayak kamu. Ya, tanpa basa-basa kita ciao. Basa-basa. Super, kali ini aku udah sama pedagang es degannya nih. Kita kenalan dulu yuk. Halo, siang Mbak. Ya, dengan siapa? Linda. Mbak Linda. Mbak Linda jualan es kelapa di sini udah dari kapan? Udah lama, udah ada 5-6 tahun. Berarti selalu stay di sini Iya. setiap hari. Oke. Terus tuh ini jualan tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 8 sampai jam 6 sore. Oke, berarti dari pagi sampai sore. Ya, Untuk pengunjung itu lebih ramainya di sekitaran jam berapa? ya antara jam 3 ya dari sore itu udah ramai. Dari Pagi, pengunjung lapangan gitu ya. Terus untuk harga per porsinya nih berapa? Cuma 5.000 aja. Oke, jadi lebih Satu gelas ini Ya. 5.000. Ya. terjangkau. Liter 20.000. Oh, ada yang butiran juga. Ya. Jadi yang butiran tuh kayak kita motong apa langsung. Langsung dipotongin bisa, dibawa pulang bisa. Oke. Jadi ada dua opsi Sopar kalau kalian mau beli es kelapa tuh ada yang versi cup, ada yang versi buahnya langsung gitu. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga udah lancar terus jualannya. Terima kasih. Ya. Oke, Sopar, ini kita udah tangan es kelapanya. Ini seger banget Sopar kalau kan kondisi panas-panas nih di Bali kan panas tuh. So ini salah satu minuman yang bisa jadi referensi untuk menghilangkan kepenatan dan kepanasan. Bisa mengurangi lapar juga ya. Ya, Soalnya ada ada kelapa-kelapanya. isi kelapanya. Daging kelapanya sih. Coba. Segar banget ya, ada jeruk nipisnya juga. Dan ada pendinginnya es batu juga. Untuk nggak kulkas nih nggak sini. Dan terjangkau banget Sopar, harga cuman 5.000. Goceng. Bisa mendapatkan segini banyak. Lumayan. Itu tadi Sopar, kita udah berbincang asik sama Danti, terus udah nyicipin berbagai makanan dan juga minuman. Tadi kita udah nyicipin es kelapa muda juga, dan kita kasih kesempatan buat Danti nih untuk closing. Oke deh. Untuk teman-teman Sopar semua, semoga ngobrol-ngobrol asik kita tadi menginspirasi gitu ya, walaupun memang sedikit. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Bali. Dan tetap di Bali mampir, coba untuk singgah dan mampir, jangan hanya sekedar lihat dan lewat. Sampai jumpa.